Hai teman-teman, kembali lagi di channel HW. Kali ini channel HW akan membahas formasi dan jurusan CPNS 2023 yang akan dibuka. Kenapa video ini dibuat? Karena banyak sekali pertanyaan yang menanyakan apakah jurusannya masing-masing akan dibuka di CPNS 2023. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu jurusan kalian memang jurusan yang sangat dibutuhkan di CPNS 2023 ini. Bagi yang baru menemukan channel ini dan yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel HW terkait CPNS 2023. Jangan lupa juga share video ini agar yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang ada dalam video ini. Pertanyaan yang pertama, formasi dan jurusan apa saja yang dibuka di CPNS 2023? CPNS 2023 akan dibuka untuk berbagai formasi dan jurusan yang tidak diisi oleh P3K. Selain itu juga, banyak PNS yang akan masuk masa pensiun sehingga pemerintah membutuhkan banyak PNS untuk mengisi posisi strategis yang tidak diisi oleh P3K. Apakah benar seperti banyak informasi yang beredar bahwa calon ASN 2023 difokuskan untuk bidang pendidikan saja? Informasi tersebut kurang tepat bila merujuk pernyataan Menpan RB bahwa seleksi CPNS tahun depan diprioritaskan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Memang salah satu arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun bukan berarti hanya tersedia untuk guru dan tenaga kesehatan saja. Pertanyaan ketiga, apakah hanya guru dan tenaga kesehatan yang dapat mengikuti tes CPNS di bidang kesehatan dan pendidikan? Yang dapat mengikuti tes CPNS di bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya yang berlatar belakang pendidikan guru dan kesehatan saja. Misalnya formasi CPNS di Kemendikbuddikti. Nah, ini contoh formasi CPNS yang pernah dibuka oleh Kemendikbuddikti di jabatan baris ketiga analis data penilaian pendidikan. Ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu S1 Psikologi, S1 Statistik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Pendidikan, D4 Statistik, D4 Statistika Bisnis, dan D4 Komputasi Statistik. Kemendikbuddikti tidak hanya membuka formasi yang berhubungan langsung dengan pendidikan saja. Coba dilihat di formasi baris pertama, itu ada analis barang milik negara. Tentu yang dibutuhkan bukan jurusan guru ya. Terus yang baris kedua analis data dan informasi. Pasti yang dibutuhkan banyak yang berkaitan dengan komputer. Begitu juga dengan formasi baris keempat, analis data, program, dan tata operasional penelitian. Nah, dari data yang barusan disajikan, terlihat masih banyak formasi di instansi yang berkaitan dengan pendidikan membuka formasi untuk sarjana non-pendidikan. Pertanyaan yang keempat, apakah ada formasi CPNS untuk tenaga kesehatan selain P3K? CPNS untuk tenaga kesehatan masih terbuka untuk jabatan strategis pengambil kebijakan yang tidak diisi oleh P3K. Nah, ini contoh jabatan PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu analis penyakit menular. Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 bidang kesehatan masyarakat atau kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Di mana tugasnya melakukan kegiatan analisis dan penilaian dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan. Nah, di sini nih ada kata kebijakan di bidang penyakit menular. Nah, dari data tersebut, terlihat bahwa masih tersedia CPNS di bidang kesehatan. Pertanyaan yang kelima, apakah ada formasi CPNS yang dibuka selain di bidang pendidikan dan kesehatan? Tentu masih ada formasi CPNS yang dibuka di instansi lain selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
Hal tersebut dikarenakan adanya PNS yang pensiun setiap tahunnya di posisi yang berkaitan dengan pengambilan